Halo semuanya, balik lagi nih sama aku Ramar. Jadi hari ini aku pengen sharing ke kalian terkait dengan over eksfoliasi. Jadi emang beberapa waktu yang lalu aku sempat ngalamin over eksfoliasi karena menggunakan produk-produk yang ada kandungan eksfoliatornya. Nah, spesial buat hari ini aku bikin videonya itu pertama kalinya ya review muka aku, karena dari kemarin aku kan bikin videonya tuh selalu dengan produk aslinya gitu, aku nggak memunculkan wajah aku. So ini hari ini spesial banget, pertama kalinya aku review muka aku di video hari ini. So buat kalian yang penasaran kira-kira nanti pembahasnya seperti apa, tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke guys, langsung aja untuk yang pertama. Kemarin itu aku sempat nyobain produk ini ya, Wardah yang Acne Derm ini. Dan for info, kalau ini tuh ada kandungan asam salicylatnya. Lebih kayak gini sih teksturnya. Jadi kalau di blend dia lebih kayak kecil gitu sih, dan kalau di blend sebenarnya enak, gampang di blend, gampang dibaurin. Cuma nanti dia efek hasil akhirnya lebih ke dewy sih. Jadi emang kalau bangun tidur jadinya itu berminyak banget kalau menurut aku. Nah, ini ada kandungan asam salicylatnya dan juga ada kandungan vitamin C-nya juga untuk mencerahkan. Ya, jadi kurang lebih hasilnya kayak gini. Nah, selama aku pakai ini kurang dari seminggu, 4 atau 5 hari gitu, aku tuh ngalamin over eksfoliasi di wajah aku. Jadinya itu kulitnya kering, cenderung kering, terus kayak ngelupas gitu dan perih. Nah, sebenarnya penggunaan eksfoliasi dengan efek yang perih itu hal yang biasa sebenarnya, tapi yang aku rasain kemarin itu efeknya bener-bener kerasa perih banget. Jadi biasanya kan aku kalau pakai produknya yang Viva ini ya, kebetulan ini ada kandungan eksfoliannya juga, eksfoliatornya. Dan ini itu kalau misalkan memberikan efek perihnya nggak yang selama si Wardahnya itu. Jadi kalau yang Wardah itu benar-benar kayak seharian muka aku perih, ditambah kulit aku ngelupas, semuanya sewajah aku ngelupas, dan di bagian cuping hidung aku bagian sini itu timbul kemerahan yang paling perih itu bagian situ. Nah, karena efek perihnya itu kan cukup lama, akhirnya aku memutuskan untuk stop, nggak pakai si Wardah lagi. Jadi kurang lebih aku pakai nggak nyampe seminggu deh, terus aku berhenti. Nah, setelah penggunaan si Wardah itu kan muka aku jadi benar-benar kering banget rasanya dan kayak ketarik gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk pakai produk lain untuk ngembaliin tekstur kulit muka aku yang udah terlanjur kering banget itu. Nah, pada waktu itu aku pakai produknya Garnier yang sleeping mask yang Sakura itu. Nah, kebetulan itu kan ada kandungan hyaluronic acidnya juga ya, dan itu ngebantu banget untuk mengembalikan tekstur muka aku yang udah terlanjur kering. Aku pakai produk Garnier itu kurang lebih selama seminggu, dan tekstur wajah aku itu udah mulai membaik. Jadi yang tadinya kulit aku tuh bener-bener kering, terus ngelupas gitu kan, ditambah ada kemerahan, kurang lebih selama seminggu aku pakai produk itu udah mulai mendingan. Nah, setelah itu aku sempat berhenti nggak pakai produk eksfoliator lagi. Terus aku tuh penasaran sama produk ini yang dari Viva. Kita coba lihat teksturnya ya. Sebenarnya sih ini udah sempat aku bahas di video sebelumnya, cuma ini aku pengen ngasih lihat teksturnya aja sih kalian. Kurang lebih kayak gini. Dia lebih ke cream lotion gitu sih, dan ini sebenarnya gampang dibaurin juga. Dan ini harganya murah banget sih, waktu itu aku beli sekitar 6 ribuan dan udah dapet 22 gram. Nah, ini super duper ngelebapin, cuma sayangnya emang pas aku cek di Kos DNA, dia tuh masih mengandung beberapa bahan yang acnegenik atau komedogenik, dan paling tinggi itu ratingnya 3, termasuk yang ratingnya sedang sih. Dan pada saat itu aku pakai udah hampir mau sebulan kayaknya deh, sekitar 3 atau 4 minggu, hampir mau 4 minggu. Cuma sayangnya di wajah aku itu malah bikin jerawatan gitu. Nah, ini tuh bekas jerawat yang kemarin habis aku pakai si Viva Special Day Creamnya. Padahal aku suka sih sama day creamnya karena dia tuh langsung lembapin, terus ada kandungan lactic acidnya juga, dan harganya juga murah. Makanya aku excited banget waktu nyobain ini. Cuma sayangnya dia malah bikin wajah aku tuh jadi jerawatan, dan akhirnya aku stop, nggak pakai dua produk itu lagi, termasuk yang Vivanya itu. Nah, by the way, kalau untuk yang perbedaannya ya, untuk yang special day creamnya itu dia sama-sama bikin kulit aku jadi ngelupas. Jadi ngelupasnya tuh kayak ular yang ganti kulit gitu loh. Jadi bener-bener mirip itu. Tapi
dia itu nggak bikin kulit aku perih berkepanjangan, beda sama yang ini, yang Wardah. Kalau yang Wardah ini dia lumayan bikin kulit aku tuh jadi perih dalam jangka waktu yang lumayan lama. Kalau yang Special Day Cream itu dia cuma bertahan kayak beberapa jam aja sih perihnya, habis itu ya udah nggak perih lagi gitu. Nah, yang Special Day Cream ini dia itu nggak ada kandungan pencerahnya ya kalau aku lihat di ingredientsnya. Cuma dia cukup ngelembapin banget sih. Biasanya aku pakai ini itu sebelum pakai sunscreen. Dan menurut aku emang dia nggak yang begitu bikin perih banget. Jadi efek perihnya itu ada, tapi cuma dalam waktu yang cukup singkat. Waktu itu pakai pertama kali dan perihnya tuh kerasanya cuma sampai beberapa jam aja, nggak sampai yang seharian itu perih. Kalau yang Wardah itu seharian aku bisa sampai perih gitu. Oke, jadi itu untuk perbedaannya. Ini emang kemasannya dia udah rusak kayak gini, nggak tahu sih, padahal nggak jatuh tapi kayak tiba-tiba rapuh gitu, langsung copot gitu aja. Jadi intinya dua-duanya ini ada kandungan exfolinya, tapi menurut aku ini lebih gentle sih yang dari Viva. Cuma sayangnya ini bikin muka aku jadi jerawatan. Kalau yang Wardah ini dia nggak bikin muka aku jerawatan, tapi malah over eksfoliasi. Nah, akhirnya untuk yang Wardah ini aku emang lagi nyoba lagi, cuma pakainya tuh nggak tiap hari, cuma 2 hari sekali aja. So far sih nggak ada efek yang ngeri seperti pas awal-awal aku pakai ini ya, nggak ada tanda-tanda over eksfoliasi. Jadi so far masih bagus, masih oke, dan ini aku pakainya cuma 2 hari sekali aja, nggak tiap malam. Oke, jadi dari pengalaman aku itu tadi, aku mengambil beberapa kesimpulan ya, bahwa ketika kita ngalamin over eksfoliasi itu, pertama kita harus cek dulu kira-kira jenis bahan eksfolinya itu apa, asam salisilat kah atau lactic acid. Nah, dari 2 produk tadi kan aku bandingin, satunya mengandung lactic acid yang dia lebih gentle di kulit, makanya pas aku pakai itu dia perihnya nggak terlalu lama dan dia sekaligus ngelembapin juga sih. Jadi emang super duper melembabkan si Viva Special Day Creamnya itu. Cuma sayangnya untuk bahan-bahan pendampingnya atau bahan tambahannya itu ada yang rating komunikasinya itu 3, jadi emang lumayan beresiko tinggi untuk menyebabkan jerawat. Dan terbukti kemarin selama aku pakai Viva Special Day Creamnya, kulit aku itu mengalami jerawat. Nah, kalau untuk yang Wardah itu aku sih ngeliat untuk ingredientsnya, bahan komunikasinya itu termasuk yang masih ringan-ringan gitu. Dan ketika aku pakai Wardah itu tidak menimbulkan jerawat di muka aku. Cuma sayangnya kandungan asam salisilatnya mungkin konsentrasinya lumayan tinggi kali ya. Jadi pas aku pakai di kulit aku malah justru ngalamin over eksfoliasi. Yes, tadi setelah kita tahu bahan aktif eksfoliasinya itu apa, selanjutnya adalah kita hentikan dulu pemakaian produk yang mengandung bahan-bahan tersebut. Tujuannya adalah agar proses eksfoliasinya itu berhenti. Nah, setelah itu kita bisa mengambil tindakan selanjutnya, yaitu kita menggunakan bahan-bahan atau produk yang sifatnya itu bisa melembabkan. Nah, kemarin aku kan pakai Garnier yang sleeping mask itu. Nah, kebetulan dia itu ada kandungan hyaluronic acidnya yang bisa melembabkan dalam jangka waktu yang cepat. Nah, kalian juga bisa ngambil produk yang lain seperti aloe vera, tapi pastiin produk-produk yang dipakai itu tidak mengandung alkohol, supaya kulit kita itu nggak jadi tambah kering. Nah, biasanya kalau misalkan lagi over eksfoliasi itu kan kita ngalamin ada sensasi perih. Nah, takutnya di situ itu ada luka terbuka yang nggak kasat mata gitu. Makanya kan kita ngerasain ada efek perihnya. Nah, maka dari itu jangan pakai produk yang menggunakan alkohol, karena itu nanti pasti bakal tambah perih dan hasil akhirnya malah justru bikin kulit menjadi lebih kering. Aloe vera itu dia memiliki efek antiinflamasi, yang mana itu bisa mengurangi efek kemerahan akibat over eksfoliasi tersebut. Nah, kalian juga bisa pakai produk yang mengandung niacinamide. Niacinamide atau vitamin B3 ini selain dia bisa meratakan warna kulit, bisa juga ngebantu untuk mengurangi kemerahannya juga. Nah, langkah selanjutnya adalah ketika kalian itu lagi proses healing, aku saranin sih sebaiknya jangan pakai produk terlalu banyak dulu ya. Biasanya kan kalau skincare malam itu selain dia pakai night cream, kadang pakai serum juga. Mungkin ditambah ada eye cream dan lain sebagainya. Nah, menurut aku kalau lagi proses healing, mending pakai produk yang basic skincare aja dulu. Lebih kayak untuk melembabkan dulu deh gitu ya fungsinya. Karena kalau misalkan pakai produk yang terlalu banyak, di situ kan bahan aktifnya juga ada banyak ya. Takutnya malah jadi kulitnya iritasi.
Jadi mending kalau pada saat proses healing kita pakai yang basic skincare aja dulu. Nah, kalau misalkan udah sembuh, udah kembali sedia kala kulitnya, bisa langsung pakai produk lain seperti serum, eye cream, dan lainnya. Nah, langkah selanjutnya adalah ketika kalian itu udah notice gitu ya, bahan apa sih yang bikin kulit kita jadi over eksfoliasi. Nah, itu tuh sebaiknya diingat-ingat, kalau perlu dicatat mungkin biar nggak lupa, supaya next kalau misalkan kita beli produk yang ada kandungan bahan tersebut, kita jadi bisa lebih hati-hati. Contohnya, aku ini kan ngalamin over eksfoliasi gara-gara pakai Wardah. Ya, ini ada kandungan asam salisilatnya. Nah, karena aku ngalamin over eksfoliasi gara-gara pakai asam salisilat, maka selanjutnya ketika aku pakai produk yang bahannya sama, aku akan lebih hati-hati lagi gitu. Makanya sekarang kan aku pakai Wardah Acne Dermnya itu nggak yang tiap hari, tapi udah aku kurangin frekuensinya jadi 2 hari sekali. Karena memang aku butuh sesuatu yang bisa mengangkat sel-sel kulit mati, dan bahan tersebut didapatnya itu dari bahan-bahan seperti asam salisilat, kalau enggak yang lactic acid. Cuma karena sayangnya kan ketika pakai Viva aku malah pokoknya jerawatan, jadi ya aku lebih memilih pakai Wardah Acne Dermnya itu untuk membantu eksfoliasi di kulit wajah aku. Nah, itu dia tadi teman-teman untuk tips and triknya. Kalau kalian mau terapin boleh banget, karena sebenarnya ini semua tuh balik lagi ke basic skincare sih. Jadi kalau kalian itu ngalamin over eksfoliasi dan kerasa kering banget, langsung aja pakai moisturizer gitu untuk membantu mengembalikan tekstur kulit kita jadi lebih baik gitu, lebih lembab. Nah, kemudian hindari juga untuk penggunaan bahan-bahan mengandung alkohol, karena takutnya itu malah tambah mengiritasi kulit. Jadi hindari produk yang ada kandungan alkoholnya ya guys. Seperti itu aja dulu untuk video hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like videonya dan subscribe juga channel aku biar aku jadi lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!